Halo pemirsa Tunas Muda Cendekia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang persamaan gelombang berjalan. Saya tuliskan di sini. Berjalan. Itu artinya gelombangnya lebih dari satu. Ini misalkan satu gelombang, ini dua gelombang. Gelombang berjalan itu melintasi lintasan tertentu, misalkan di sini X, itu. Terus misalkan dia bergerak ke sana dengan waktu T, misalkan dia ke sana itu waktunya 10 sekon misalkan. Jadi dia bergerak ke sana 10 sekon. Berarti kalau dia bergerak ke tanggal 20 ya, 20 sekon misalkan, supaya gampang. Kalau misalkan dia bergerak dari sini ke situ, berarti sudah kepakai 10 sekon. Berarti di sini dia bergerak 5 sekon, gitu. Terus kalau misalkan dia bergerak ke sini, itu 20 sekon. Berarti waktu dia bergerak, kalau pergerakan dua gelombang itu 20 sekon, berarti sebetulnya semakin ke sana, semakin waktunya habis yang dia butuhkan. Untuk bergerak dia ke sana butuh waktu 20 sekon misalkan. Maka pada saat dia dikasih jatah waktu 20 sekon untuk bergerak sampai akhir sini, itu dari 0 dikurangi, maka sampai ke sini adalah waktunya semakin berkurang sebetulnya kalau bergeraknya ke kanan. Dia bergerak ke sana dengan kecepatan tertentu, gitu. Nah, kalau kita melihat persamaan gelombang, satu gelombang, maka persamaan gelombang adalah Y sama dengan A sin W dikali T, gitu kan. Nah, karena ini persamaannya gelombang, maka waktunya dia bergerak ke kanan. Jika bergerak ke kanan, maka dia berkurang. Maka waktunya akan seiring dengan pengurangannya. T min tergantung berapa lintasan yang ditempuh dengan kecepatan tertentu, gitu. X per P itu kita tahu bahwa itu adalah waktu. Di sini X saya gambarkan di sini. X itu adalah meter per sekon, karena ini P adalah meter per sekon. Jadi meter per 1 per meter per sekon, secara matematik meter per 1 dikali sekon per meter, maka hasilnya adalah sekon. Maka X per P itu merupakan adalah waktu. Nah, sekarang jika kita masukkan W-nya dikalikan dengan komponen yang ini, maka Y sama dengan sin W dikali T min X per min W dikali X per P. Saya akan lanjut di sini. Dimana kita tahu bahwa W itu adalah 2 P dikali F. Ini kecepatan sudut. Nah, di sini kita tulis kembali Y sama dengan A sin 2 P dikali F kali T ini, dan ini adalah min 2 P dikali F dikali X per P, gitu. Nah, saudara, ini kita telaah bahwasannya kecepatan gelombang adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, jika ini kita frekuensi dibagi dengan kecepatannya, maka ini adalah seperpanjang gelombangnya. Di sini jika kita buka 2 pi, maaf, di sini 2 pi dikali F per pi dikali dengan X, itu ini disatukan di situ. Ini 2 pi dikali F dikali T, gitu. Dan ini dana Y sama dengan A sin. Nah, ini kita ganti dengan satu perpanjang gelombang. Maka di sini adalah
2pi kali 1 perpanjangan gelombang dikali X 2pi F dikali T sama dengan Y A sin seperti itu. Saya akan lanjutkan di sini yang ini. Nah, yang 2pi dikali dengan 1 itu merupakan Y A sin 2pi dikali F dikali T min 2pi perpanjangan gelombang. Inilah yang disebut dengan bilangan gelombang. Sehingga persamaannya dapat kita tulis kembali A sin 2pi kali F dikali T min K dikali X. Inilah yang disebut dengan bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu adalah banyaknya atau jumlahnya gelombang. Jadi kalau misalkan gelombangnya ada 1 dengan gelombangnya ada 2, ini gelombangnya lebih besar, maka dia bilangan gelombangnya sedikit. Kalau gelombangnya panjang gelombangnya sedikit, maka bilangan gelombangnya adalah lebih banyak. Saudara, inilah yang saya kemukakan atau saya jelaskan di sini. Saya menjelaskan tentang persamaan gelombang, mengenai bilangan gelombang. Saya ulas kembali, itu jumlah atau banyaknya gelombang. Terima kasih atas perhatiannya.